Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab baru ya. Setelah termokimia kita masuk ke laju reaksi. Nah, ini saya kasih spoiler dikit, laju reaksi ini kaitannya dengan kecepatan reaksi ya. Jadi nanti kita akan menghitung bagaimana suatu reaksi itu berlangsung, apakah berlangsung dengan cepat atau berlangsung dengan lambat dan bagaimana kecepatannya. Nanti kita akan bahas di sini laju reaksi. Nah, ada dua bahasan besar yang akan kita bahas di bab laju reaksi ini. Yang pertama kemolaran dan pengertian laju reaksi, lalu yang kedua adalah teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu yang pertama. Ini ya, kemolaran dan pengertian laju reaksi. Nah, di bagian ini juga ternyata masih dibagi 3 ya. Ada kemolaran, ada pengertian laju reaksi, dan persamaan laju reaksi. Jadi kita masih punya banyak waktu sampai di akhir semester tinggal bahas bab ini. Jadi kita bahas pelan-pelan supaya kalian lebih banyak waktu untuk bisa latihan soal. Oke ya. Yang pertama yang kita akan bahas adalah kemolaran. Nah, ini kemolaran ini apa sih? Sebenarnya kemolaran ini bukan bagian dari materi laju reaksinya ya, bukan subbab. Jadi di materi laju reaksi kemolaran ini bukan subbab, tapi ini adalah materi yang harus kalian kuasai dulu sebelum kita melangkah untuk mempelajari laju reaksi. Kenapa? Karena kemolaran ya, ini kemolaran atau nama lainnya biasa juga disebut dengan molaritas. Ini adalah salah satu satuan dari konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah ya, konsentrasi ini adalah perbandingan zat terlarut dengan pelarutnya. Ya, bisa juga perbandingan mol antara zat terlarut dan pelarutnya. Tuh. Kenapa sih kita harus mempengaruhi kenapa sih kita harus mempelajari si kemolaran ini atau konsentrasi ya secara umum? Karena cepat lambatnya suatu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah konsentrasi zat yang bereaksi. Nah, makanya nih kenapa sekarang kita untuk pertemuan ini adalah kita pelajari dulu tentang konsentrasi. Oke ya. Nah, konsentrasi biasanya dinyatakan dengan kemolaran ya atau molaritas. Jadi konsentrasi ini ada banyak jenisnya, ada kemolaran atau molaritas, ada molalitas. Hati-hati molaritas dan molalitas, nanti kalian akan tahu sendiri apa bedanya. Kita belajar ini nanti di kelas 12. Lalu ada juga fraksi mol, ada juga persen volume, ada persen massa, ada ppm atau BPJ ya bahasa Indonesianya. ppm itu part per million, dalam bahasa Indonesia bagian per juta. Nah, itu konsentrasi semua tuh. Tapi untuk kali ini kita akan bahas dulu tentang kemolaran. Sebenarnya ini materi kelas 10 ya, materi kelas 10 tentang konsep mol dan stoikiometri. Tapi saya akan bahas lebih lanjut lagi karena kemarin ketika kalian di kelas 10 belum sempat terbahas tentang ini. Ya, karena kita suasananya waktu itu masih PJJ. Sama sih sekarang juga, tapi saya akan bahas sekarang. Oke, ini tentang konsentrasi ya. Secara umum molaritas ya, kemolaran ini rumusnya adalah M sama dengan N per V, di mana molaritas adalah perbandingan antara mol dengan volume larutannya. Ya, ini rumus umum konsentrasi atau kemolaran ya. Molaritas sama dengan mol per volume. Ya, ini mol, ininya volume. Nah, molnya ini dalam mol, lalu volumenya dalam liter. Ya, hati-hati. Kenapa dalam liter? Ini adalah satuan internasional. Kalau kalian ingat, satuan internasional dari volume adalah liter. Nah, ini rumus umumnya. Lalu dari rumus umum ini bisa kita buka lagi nih rumusnya. Kenapa bisa dibuka lagi? Kalau misalnya si larutan itu dibuatnya dari padatan, ya, dari kristal yang dilarutkan ke dalam pelarut. Rumus mol ini kan banyak ya. Ada dari massa, ada dari volume, lalu ada dari jumlah molekul atau Avogadro ya. Tapi di sini kalau misalnya dari padatan, kan pasti dia punya massa. Nah, kita akan bisa menghitung bagaimana
kemolaran suatu larutan yang dibuat dari padatan murni atau kristalnya ke dalam pelarut. Nah, itu kita bisa jadi rumusnya seperti ini. M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume pelarut. M-nya ini apa? M-nya ini adalah massa zat terlarut atau massa padatannya. Ini massa padatan. Misalnya padatan NaOH dilarutkan, nah berarti masanya siapa? Masanya si NaOH gitu. Atau massa NaCl. Nah, kalau larutan NaCl berarti masanya adalah massa si NaCl. Lalu di sini ada 1000 per V, ini sebagai faktor pembagi ya. Kenapa? Karena di sini V-nya akan lebih umum dalam soal itu dalam bentuk mililiter. Sedangkan dalam satuan internasionalnya adalah liter, maka harus dibagi dengan 1000. Nah, ini ya, kenapa jadi ini 1000-nya di atas? Karena ini adalah rumus mol, rumus N. Ini untuk V. Ya kan? M sama dengan N per V. Kalau kita masukkan ini M per mR dibagi misalnya volume ya per 1000, berarti ini kan sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Nah, ini saya cuma mau ngasih tahu aja dari mana sih dapatnya rumus ini. Gitu. Ini satu. Nah, jadi setelah M sama dengan N per V ada kemolaran larutan yang dibuat dari kristal. Lalu ada lagi tentang pengenceran ya. Jadi misalnya suatu larutan udah punya konsentrasi sekian mau diencerkan. Nah, itu perlu ditambahkan berapa, atau setelah diencerkan misalnya dari 100 ml jadi 1000 ml jadi 1 liter, berapa konsentrasinya yang baru. Ini kita pakai rumus yang ini. M1V1 sama dengan M2V2. Ya, dimana ini yang satu ini adalah yang mula-mula ya, ini konsentrasi, molaritas, ini volume, lalu ini yang dua ini adalah akhir atau perubahannya gitu. Ini M1V1 sama dengan M2V2. Nanti tinggal dimasukkan aja angkanya, misalnya butuhnya ya, misalnya dicari yang mana, oh konsentrasinya yang baru, berarti M2-nya nanti tetap M2. Nanti kita cari M2 sama dengan kita perhitungan. Nanti kita akan bahas contoh soal ya. Ini saya kasih tahu dulu rumus-rumusnya. Oke, selanjutnya itu bisa juga kemolaran larutan diketahui hanya dari kadar dan massa jenis. Wah, ini biasanya udah seru nih kalau ada massa jenis sama kadarnya. Kadarnya ini dalam apa? Dalam persen ya. Tapi biasanya larutan-larutan tuh ada kadarnya sekian persen. Misal HCl itu yang pekat 37%, HNO3 yang pekat 63%. Nah, itu kadar. Kita untuk itu dari situ kita bisa mengetahui berapa konsentrasinya dengan cara konsentrasinya atau molaritas sama dengan rho. Rho ini apa? Rho ini adalah massa jenis ya, dikali 10. Nah, 10-nya ini koefisien, gak boleh diganti, harus 10 ya, dikali persen massanya dibagi dengan mR. mR biasanya nanti akan diketahui di soal. mR adalah massa molekul relatif suatu zat yang terlarut. Ya, ini dari kadar dan massa jenis. Jadi jangan lupa kalau ada soal tentukan konsentrasi dari HCl sekian persen dengan massa jenis sekian. Nah, berarti itu pakai rumusnya yang ini. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini molaritas campuran. Nah, misalnya kalian mencampurkan antara 50 ml HCl 3 molar ditambah dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Berapa molaritas campurannya atau berapa konsentrasi campurannya? Ini pakai ini. Ya, yang penting ini sama. Misalnya ini yang 3 molar ya, ini 3 molar, volumenya berapa? Yang 0,1 molar volumenya berapa dibagi dengan jumlah volume akhir ya. Jumlah volume yang tadi 3 molar sama yang 0,1 molar. Ini seperti ini M campuran. Oke, ini aja untuk kemolaran rumus-rumusnya. Kalian silahkan diulang lagi videonya, lalu kalian dicatat ya, kalian catat. Setelah ini saya akan bahas beberapa contoh soal supaya kalian gak bingung ketika masuk di soal bagaimana cara menghitungnya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.